Tunggu dulu, ini beneran? Sosok legenda Belanda yang dulu cuma bisa kita tonton di highlight YouTube, sekarang resmi gabung sama proyek kebangkitan sepak bola Indonesia? Serius? Dari Ajax ke Garuda? Ini bukan mimpi, ini nyata. Namanya dulu harum di Belanda, disegani di Eropa, tapi ternyata darahnya mengalir dari kepulauan kecil di timur Indonesia, Maluku. Dan sekarang, dia pulang. Bukan cuma buat nostalgia, tapi turun langsung ke lapangan, ngebangun masa depan sepak bola tanah air. Simon Tahamata, nama besar yang dulu jadi idola, sekarang resmi pegang peran penting di timnas. Gak main-main, tugasnya berat. Jadi jembatan buat para pemain keturunan yang tersebar di Eropa untuk pulang kampung bela merah putih. Apa dampaknya buat timnas? Siapa aja pemain yang udah masuk radar? Dan apakah ini jadi awal menuju Olimpiade, bahkan Piala Dunia? Yuk kita kulik satu-satu. Sebelum media Indonesia rame nyebut-nyebut namanya, Simon Tahamata udah lebih dulu bersinar di tanah Eropa. Lahir di Belanda, tapi jiwanya nggak pernah jauh dari akar Indonesianya. Dulu dikenal sebagai winger gesit yang tekniknya bikin pusing bek lawan, pernah jadi bagian penting Ajax dan juga timnas Belanda saat masa kejayaan. Nggak cuma pelengkap, dia penentu kemenangan, 8 trofi, gengs. Tapi ternyata, karirnya nggak berhenti di situ. Setelah gantung sepatu, Simon mendalami dunia pelatih. Fokusnya, bina talenta muda, Ajax, Standard Liège, sampai Al Ahly udah pernah ngerasain ilmu dari tangan dinginnya. Tapi yang bikin Simon beda adalah koneksinya sama Indonesia. Dia nggak pernah nutup pintu. Dan sekarang, pintu itu bukan cuma terbuka, tapi dijebol lebar-lebar. Misinya jelas, bantu generasi muda, khususnya para pemain keturunan di luar negeri, buat kembali ke Indonesia. Dan kabarnya makin santer. Media Belanda, Football Premier, ngasih bocoran bahwa Simon bakal jadi kepala pencari bakat PSSI. Captionnya bahkan bilang, tantangan baru untuk legenda Ajax ini, gokil. Bareng pelatih kepala Patrick Kluivert, dan dibantu asisten macam Dani Lanzet dan Alex Pastoor. Ini udah bukan proyek kecil, ini serius. Pak Arya, jubir PSSI, waktu ditanya cuma bilang, tunggu aja ya. Tapi dari sinyal-sinyal yang ada, jelas banget peran Simon ini krusial dalam misi besar menuju Olimpiade dan Piala Dunia. Untuk sampai ke sana, timnas U23 bakal ikut 3 turnamen. AFF U24 Juni ini, kualifikasi Piala Asia U23 September nanti, dan SEA Games 2025 akhir tahun. Tugas Simon, cari talenta lokal dan diaspora, petakan potensi, dan sandingkan dengan kebutuhan tim dari U16 sampai senior. Yang bikin deg-degan, dia bakal kerja bareng tim pelatih Eropa yang reputasinya nggak kaleng-kaleng. Ini berarti sistem pencarian bakat kita sekarang udah naik level. Bukan trial error lagi, tapi terstruktur, terukur, dan berstandar Eropa. Poin pertama, jaringan internasional. Nama besar Simon di Ajax ngebuka akses ke akademi top Eropa. Para pemain diaspora yang tadinya susah disentuh, sekarang bisa dipantau langsung. Kedua, metode pembinaan modern. Dia bukan sekadar scout, tapi pelatih teknis dengan pengalaman tinggi. Dia bisa bedain mana talenta sejati, mana yang cuma viral doang. Ketiga, efek psikologis buat pemain keturunan. Mereka sekarang merasa punya tempat, bukan cuma jadi pelengkap, tapi ada yang ngerti akar dan cerita hidup mereka. Dan hasilnya, mulai banyak yang buka suara dan minat bela Garuda. Nah, siapa aja yang masuk radar? Ini dia nama-nama calon bintang baru. Milano Jonathans, FC Utrecht, winger cepat dan kreatif berdarah Depok. Kaini van Ovelen, FC Volendam. Kiper jangkung 199 cm, darah Indonesia dari keluarga Believers. Mauro Zelstra, Volendam, striker modern berdarah Bandung sedang proses naturalisasi. Renaud Mons, Bayer Leverkusen. Bek kelahiran Jakarta, kuat dalam duel. Julian Urip, AZ Alkmaar. Gelandang muda asal Surabaya, calon penerus Tijani Reinders. Delano van der Heyden, Vean. Gelandang elegan berdarah Maluku. Sever Hayden, Vitesse Arnhem. Bek tengah mirip Elkan Baget,
Mike Klein, Sparta Rotterdam, bek kiri berdarah Surabaya, calon penerus Kelvin Verdonk, Ethan Kehler, Werder Bremen, gelandang bertahan fleksibel, berdarah Bali, Dani van den Heehavel, Brege, kiper dengan distribusi bola mumpuni, keturunan Surabaya. Nama-nama ini bukan sembarang bocah. Mereka lahir dan dibina di sistem terbaik Eropa. Dan di tangan Simon, mereka bukan cuma dilatih, mereka dibentuk jadi bintang. Jadi, kalau selama ini mimpi Piala Dunia cuma jadi bahan meme atau konten lucu, sekarang nggak lagi. Ini baru awal, tapi dengan pondasi kayak gini, Indonesia benar-benar sedang bergerak ke arah panggung dunia. Bukan sekadar wacana, tapi misi nyata. Dan ya, semuanya dimulai dari satu langkah kecil, mendatangkan Simon Tahamata. Angka, pemain yang sempat diragukan performanya kini jadi rebutan klub-klub top Eropa. Ya, persaingan untuk mendapatkan jasa Marcus Rashford kini semakin memanas. Beberapa klub besar dikabarkan siap menggelontorkan dana besar demi memboyong sang penyerang ke skuad mereka. Performanya yang mulai kembali stabil membuat namanya kembali naik daun, dan jelas, ini jadi ajang adu cepat bagi tim-tim peminat. Waduh, Aston Villa makin serius nih di bursa transfer. Unai Emery kabarnya ngebet banget datengin Ferran Torres dari Barcelona, bahkan siap gelontorin dana 920 juta rupiah. Penampilan Torres yang impresif musim ini bikin Villa kepincut. Tapi, kalau transfer ini beneran kejadian, posisi Oli Watkins bisa-bisa tergeser nih. Bayangin kalau Inter Milan juara Liga Champions musim ini, nggak cuma sejarah yang tercipta, tapi nasib Inzaghi juga bisa berubah total. Simone Inzaghi nggak cuma ngincer trofi, tapi juga pengaruh lebih besar di dalam klub. Katanya sih, kalau berhasil bawa Inter angkat si kuping besar, dia pengen punya suara lebih dalam ambil keputusan. Wajar sih, udah buktiin kualitas, masa nggak dikasih kendali lebih?